Salam budaya. Halo sahabat tari, bertemu lagi dengan channel ini. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita dukung channel ini dengan ketik subscribe, like, serta bagikan video-video ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Salam budaya, semangat! Nah sahabat tari, bertemu lagi dengan video kali ini. Kita akan membahas tentang tari kecak, sejarah, makna gerakan, pola lantai, dan keunikannya. Nah sahabat tari, pasti kalian tahu tentang tari kecak. Nah kita akan membahas tentang sejarah, makna gerakan, pola lantai, dan keunikannya. Kita mulai dari sejarah tari kecak. Konon ceritanya, tarian tradisional satu ini diciptakan oleh salah seorang seniman Bali yang bernama Wayan Limbak pada tahun 1990-an. Dulu beliau mengenakan tarian ini bukan hanya seorang diri, melainkan dibantu oleh pelukis ternama asal Jerman bernama Walter Spies. Tarian unik ini tercipta lantaran Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional selama dia tinggal di Bali. Seperti yang telah disebutkan, tari kecak berasal dari Provinsi Bali yang namanya dipengaruhi oleh suara gerincingan ornamen yang dikenakan oleh para penari di pergelangan kakinya. Alunan musik yang mengiringi tarian ini berasal dari suara gerincingan tersebut. Suara khas tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri. Wayan dan Walter berdiskusi menciptakan tarian semenarik dan secantik mungkin, lalu mempopulerkannya hingga kancah internasional. Bahkan tak jarang masyarakat setempat menampilkan tari kecak dikala menyambut tamu besar. Awalnya, tarian ini hanya dipentaskan di beberapa desa saja. Salah satunya ialah Desa Bona. Seiring berjalannya waktu, pertunjukannya semakin berkembang hingga seantero Bali dan selalu dijadikan tampilan andalan ketika ada kegiatan besar seperti festival yang kerap dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Makna dan filosofi pada tarian kecak. Tarian asal Pulau Bali ini bukan hanya sekedar gerakan badan semata, melainkan ada kisah di baliknya yang cukup bermakna. Ketika penari yang memerankan Rama dan Sinta memasuki panggung, maka awal mula kisah telah dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan diculiknya Sinta oleh Rama, hingga akhirnya Rawana bertarung dengan Jatayu dan Hanuman menyelamatkan Sinta. Dalam proses penyelamatan tersebut, Hanuman memporak-porandakan tempat penyekapan Sinta dengan cara membakarnya. Akan tetapi, Hanuman justru terkepung oleh prajurit Rahwana dan hampir saja terbakar. Awalnya, Rama memang mengalami kekalahan, namun hal tersebut tidak menyurutkan kesungguhannya untuk menyelamatkan permaisurinya Sinta. Raja Rama pun berdoa dengan sungguh dan kembali lagi berusaha membawa kembali sang permaisuri. Akhirnya, Rama berhasil mendapatkan Sinta dalam kondisi yang selamat. Dari kisah tersebut, terdapat makna tari kecak yang cukup mendalam, yakni adanya kepercayaan terhadap kekuatan Tuhan, yang mana hal ini dicerminkan pada tindakan Rama ketika meminta pertolongan pada dewa. Hal semacam ini memberikan pelajaran jika tarian ini dipercaya sebagai ritual mendatangkan dewi yang sanggup mengusir segala mara bahaya, baik itu penyakit ataupun bencana yang menimpa warga. Sedangkan pesan moralnya, tari kecak mencerminkan perilaku Rama terhadap permaisurinya, yakni Sinta, beserta burung Garuda yang rela mengorbankan sayapnya demi Sinta. Selanjutnya, tujuan tarian kecak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,
jikalau tarian ini berasal dari tradisi Sahyang, lantas apa itu tradisi Sahyang? Tradisi ini dikenal sebagai upacara religi yang kerap dilakukan oleh warga Hindu Bali untuk memuja Sahyang Widi yang dilakukan di pura. Tradisi ini dijadikan sebagai penolak bala atau mengusir suatu penyakit yang akan menyerang. Tarian satu ini bukan hanya dijadikan sebagai media upacara semata, melainkan digunakan sebagai ciri khas dari Bali. Nah, hebatnya lagi, tarian kecak asal Bali ini telah menarik perhatian banyak orang termasuk dari warga asing. Jadi tak heran jika keberadaan tarian ini kerap dipentaskan sebagai kesenian khas Bali yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Tarian ini pun menjadi sarana hiburan bagi para warga sekitar serta wisatawan domestik maupun asing ketika berkunjung ke Bali. Bukan hanya itu saja, karena tarian ini menjadi warisan sehingga gerakannya merupakan representasi dari kelestarian budaya. Selanjutnya, keunikan tari kecak. Tarian ini sebenarnya diperagakan oleh puluhan penari laki-laki yang tidak mengenakan baju atau bertelanjang dada dan hanya mengenakan kain kotak-kotak layaknya papan catur yang melingkar di pinggang hingga lututnya. Gerakan tari kecak di sini dibagi menjadi 4 adegan. Pertama, yakni gerakan yang menceritakan tak kala Sinta diculik oleh Rahwana tanpa sepengetahuan Rama karena sedang berburu di hutan. Selanjutnya, adegan kedua yang mengisahkan tentang burung Garuda yang berusaha menolong Sinta tapi gagal lantaran sayapnya putus ditembak oleh Rahwana. Tari kecak pada adegan ketiga yakni menceritakan mengenai Rama dan Laksamana yang tersesat di dalam hutan sehingga meminta pertolongan kepada Hanuman untuk menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Kemudian adegan yang terakhir ialah ketika Hanuman membakar kerajaan Alengkapura dan mengabarkan kepada Sinta untuk tetap tenang serta menunggu pertolongan dari Rama. Keunikan tari kecak berikutnya terletak pada iringannya, yang mana tidak diiringi oleh alunan musik apapun. Selama tarian berlangsung, setiap gerakannya diiringi oleh teriakan cak 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 dari penarinya secara bersamaan dan kompak. Biasanya tarian kecak dilakukan secara berkelompok, yakni sekitar 50 hingga 70 orang. Jadi tak ayal jika suara yang dihasilkan sangatlah keras dan lantang. Selain itu, adanya ornamen yang digunakan oleh para penarinya di kaki juga mampu menghasilkan suara yang cukup unik. Para kerincingan tersebutlah yang membuat tarian ini layaknya diiringi oleh musik secara alami. Terlebih lagi, pola lantai tarian kecak cukup sederhana, yakni garis lengkung yang membentuk lingkaran. Kemudian para penari akan duduk melingkar mengelilingi api unggun yang berada di tengah-tengah. Pola lantai ini ternyata memiliki makna unik di baliknya, yaitu mencerminkan kekompakan, kebersamaan, dan kerukunan, serta mengandung ritual agama. Selama pertunjukan dimulai, ada salah seorang yang memiliki tugas sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di sini memiliki tugas untuk memberi nada awal. Lalu, terdapat pula seorang yang bertugas untuk menekankan nada rendah dan tinggi. Terakhir, ada orang yang berperan sebagai dalang untuk mengantar alur cerita selama tarian kecak berlangsung. Sudah menjadi kabar umum memang, tarian tradisional asal Pulau Bali ini telah mendunia lantaran keunikan yang dimilikinya. Bukan hanya dipentaskan di dalam pulau saja, pernah sesekali tarian ini dipertunjukkan di mancanegara. Bahkan hebatnya lagi, tarian ini pernah memecahkan rekor muri yang mana dibawakan oleh ratusan orang penari. Nah, sahabat tari, itulah tari kecak, sejarah, makna gerakan, pola lantai, dan keunikannya. Semoga seni dan budaya kita tetap terjaga dan dilestarikan. Sampai ketemu lagi pada episod selanjutnya. Salam budaya, semangat!